menjabat di kursi mereka untuk tidak terpengaruh dengan rayuan setan berbisnis lingkungan juga yang paling pojok. Yang saya hormati Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah atau dalam hal ini diwakili. Yang saya hormati juga dari Kepala Dinas DLHK Provinsi Jawa Tengah. Apa yang kita harapkan dalam forum pada siang hari ini juga nantinya itu memberikan sumbangsi kepada kita semua yang berada di instansi pemerintah di Kabupaten Pati ini, sehingga kita akan pada saat kita akan melangkah tentunya kita sudah mendapatkan beberapa masukan-masukan dari para rekan-rekan yang harapan kita nanti pada forum siang hari ini kita bisa mendapatkan banyak masukan-masukan sehingga nanti tentunya apa yang kita ambil di dalam penanganan permasalahan-permasalahan lingkungan yang saat ini juga isu-isu juga semakin menguat, ini yang tentunya menjadi suatu pertimbangan kita semua. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tentunya memang mencermati dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini memang di Pati. Kondisi saat ini memang sering sekali sudah menahun kejadian bencana banjir yang senantiasa di Pati. Memang dugaan-dugaan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi banyak banget, menjadi pemicu permasalahan banjir ini tentunya sudah banyak yang kita identifikasi. Walaupun secara kajian komprehensif sepertinya belum pernah dilakukan secara komprehensif, secara detail. Jadi tentunya memang kita misalnya saat ini baru mengidentifikasi permasalahan-permasalahan potensi-potensi yang menjadi penyebab sehingga kejadian-kejadian bencana alam terjadi ada di Pati. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penanganan yang secara lengkap dan komprehensif ini diperlukan suatu kajian-kajian yang mendalam. Tetapi apapun yang penting kita bagaimana sekarang kita dengan cepat juga harus bisa mampu membuat suatu kebijakan keputusan yang paling tidak bisa memitigasi kejadian bencana-bencana yang kedepannya harapannya akan kita kurangi. Memang saat ini kita sering melihat, kita juga tahu bahwa saat ini juga permasalahan yang ada di daerah atas di Kabupaten Pati ini yang merupakan daerah penyangga, daerah resapan air, ini sudah memang kondisinya sangat memprihatinkan. Dan ini tentunya menjadi suatu keprihatinan kita bersama, sehingga bagaimana kita harus melangkah lebih cepat, mengambil langkah-langkah yang tentunya harapannya nanti paling tidak di situ akan memulihkan fungsi hutan yang saat ini ada di daerah. Jadi di belakang rumah sampean itu nanti dibawa ke hutan. Di hutan itu ada maut, ada pete, ada jengkol, ada apokat, ada mangga, ada sengon, ada balsa. Kebetulan saya punya percontohan 100 hektar RHL Pak Arif dari BPJS. Itu kita punya konsep tanaman keras, kita tanam balsa, buah-buahan ETS, di sela-selanya kita tanami kopi, Pak. Alhamdulillah sudah ada progres. Dan ini apa yang diinginkan oleh masyarakat, karena ada kepastian hukumnya, Pak, di perhutanan sosial itu. Dan tanaman ini juga ditanam yang di tempat yang boleh diajukan perhutanan sosial. Saya menganjurkan kepada penggiat perhutanan sosial atau yang mengajukan, Pak. Dan alhamdulillah tadi disambut oleh Pak Arif. Arif izin, urung untuk izin, wes sampai nandur. Buat salahnya ya lah, tapi kan ini untuk mempercepat. Ini jiwa kami sebelum ini mau terlaksana ada penanaman pohon, saya sudah mengusulkan 20.000 bibit untuk ditanamkan di Pati Selatan maupun Pati sekitarnya. Saya sudah minta kepada bantuan pada perusahaan. Insya Allah akan dikabulkan. Nanti saya ajak dari teman-teman kita. Terima kasih. Setelah dengan adanya banjir, ya di sini yang akan saya bahas, yang kita usulkan, satu, Bapak Saman harus datang ke Pegunungan Kendeng. Karena di situ ada kesalahpahaman dengan masyarakat sekitar. Diklarifikasi agar PHBL itu ada tanaman kerasnya. Karena saat ini Pati harus gemar selingkuh. Gerakan masyarakat ramah senang lingkungan hidup. Yang kedua,
dari KPH Pati bisa duduk bersama di Gunung Kendeng, mengklarifikasi dengan adanya tudingan tebangan-tebangan yang tidak bertanggung jawab. Asli saya Gunung Kendeng Duren Sawit yang menjadi rebutan Sarigin. Pertanyaannya itu dulu. Yang berikutnya, saya sudah membuat solusi dengan adanya menanam nanas madu yang kita beri judul Sabuk Gunung. Kalau dulu adalah caping gunung, sekarang adalah sabuk gunung. Karena dulu kalau caping gunung sejarahnya adalah tentara itu fungsinya berada di pegunungan, makanya orang gunung. Tapi saat ini tentara harus kembali lagi ke gunung membuat sabuk bersama-sama. Bisa diaspirasi, Pak. Yang berikutnya, dengan adanya nanas madu, hal yang sepele tapi jangan disepelekan. Ya, Pak, ya. Masuk. Karena yang ada di Gunung Kendeng itu tidak ada hutannya. Tetapi sebagai pengganti hutan adalah nanas. Mengapa nanas? Bentuknya adalah menjadi menaga hujan, sehingga nanti setiap 1 hektar membutuhkan 6.000 bibit. Karena di situ nanti adalah kita buat dengan adanya program legeyeh podoleh. Sing gunung yo aman, ora tukaran, sing isor sejahtera, ora kebanjiran. Karena apa? Petani gunung kalau tidak ada pendampingan, apa sing api dipangan, Pak? Mesti jagung dong. Jagung kalau itu ayam, witnya diketok. Tetapi kalau nanas tidak dipotong. Karena nanas di ayam juga hidup. Menanam sekali, hidup selamanya. Sekali berbuah 2.000 kali 6.000 berapa juta? Selain nanas juga ada berikutnya dengan adanya kapulaga. Kapulaga kita sudah survei yang ada di lereng Gunung Muria karena saya juga bersejarah di sana. Kalau kita jelas mari studi banding semuanya ini nanti akan mendanai DPR, DPRD. Gunakan dana tersebut. Kira cukup dari saya. Karena kami cukup cukup intens di media, sangat terkenal. Ya, paling terkenal di media. Kami harapkan nanti juga kalau ada investasi yang lain, mungkin itu pabrik atau yang lain juga diberikan support yang cukup Pak Karno, supaya nanti juga Pati ini bisa berkembang, masyarakatnya tercipta, lapangan tenaga baru, lapangan kerja untuk masyarakat Pati secara meningkat secara signifikan. Ini yang kami harapkan. Terima kasih hanya itu Pak. Nggak ada komentar banyak. Karena Pak Saman sudah luar biasa itu usahanya. Terima kasih. Untuk memecahkan menjadi benang merahnya biar selesaikan tidak suruh ngalor dong itu ngalor, akhirnya konflik perang orang salah. Ya, kapan ketemu masyarakat mulai masalah, orang masyarakat belum ada jawaban apa SK 35 tahun yang akan diberikan. Kapan? Itu ya. Terima kasih kepada Bapak yang hadir. Barangkali mungkin agak kelewatan omongan saya, tapi